Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Apapun yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, ya mungkin sulit kita mendokumentasikannya. Memang tidak perlu didokumentasikan, tidak perlu ada dokumentasi berbagai selfie, foto dan yang lainnya di-share di berbagai media, tidak perlu. Ya, cukuplah malaikat yang mendokumentasikan. Ya. Oleh karena itu tidak perlu kita membanggakan amalan tersebut. Tak perlu bangga. Kenapa harus kita banggakan? Apa yang harus kita sombongkan? Kendati berulang kali mengkhatam Al-Quran, lengkap salat tarawihnya, tahajudnya, i'tikafnya, qiraatul Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, puasanya, qiyamul lailnya, lailatul malam ganjil, lailatul qadar dan yang lainnya. Ya, semua itu hanya karunia dari Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan, kepintaran kita, ya, keilmuan kita, bukan karena semata-mata ketaatan kita, karunia dari Allah, maka tidak perlu ada yang disombongkan, dibanggakan. Tapi berharaplah kepada Allah semoga ibadah tersebut ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, satu hal yang harus menjadi perhatian, dan ini harus selalu menyertai diri kita dalam setiap perjalanan atau dalam setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Khauf min raddil amal wa adamil qabuli inda Allah Azza wa Jalla. Kekhawatiran ditolaknya amalan tersebut dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang beriman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka kerjakan, yang mereka telah laksanakan, tapi hati mereka senantiasa takut. Ya, takut kepada Allah, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk memahami makna dari ayat tersebut, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut? Mereka yang berbuat dosa, melakukan zina, pencurian, meminum khamar dan dosa-dosa yang lainnya, kemudian takut diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah, bukan itu yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla, tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang telah melakukan salat, alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka yang telah mendirikan salat, mereka telah berpuasa, mereka telah bersedekah, tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah sifat orang yang beriman. Berbeda dengan sifat kaum munafikin, ya, beramal hanya amalan ya asal-asalan saja, tidak ada kualitasnya, amalan yang sangat jelek, tidak berkualitas, kemudian mereka merasa aman, bangga dengan amalannya. Sementara ahlul iman, mereka melakukan ya sesuai dengan kemampuan mereka dalam melakukan amalan yang terbaik, kemudian mereka merasa takut. Ya, sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, al-mu'min yajma'u baina al-ihsani wal khawfi wal munafiqu yajma'u baina al-isa'ati wal amni. Kaum beriman, orang beriman selalu ada dalam diri mereka ya al-ihsan fil amal, terus berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya yang terbaik, kemudian mereka merasa takut ya. Sementara kaum munafikin, mereka amalannya yajma' bainal isaa'ah, berbuat kejelekan. Buktinya solatnya kusala, malas-malasan solatnya. Qiraatul Quran sangat jauh dari mereka. Ya. Kalau membaca Quran itu terpaksa dan merasa berat bagi mereka. Berzikir paling jauh dari zikir. Ya. Seperti itu. Kemudian mereka merasa aman. Nah, ini kaum munafikin. Oleh karena itu, ya, senantiasa kita memohon kepada Allah, berdoa. Ya. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang yang bertakwa, amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza huwa amalu ahli taqwa, itulah amalan orang yang bertakwa. Naam.
sering kita mendengar kedua permasalahan tersebut. Ya, mungkin sebagian karena sering mendengarnya menganggap hal yang sepele. Ya. Tapi ternyata dalam pelaksanaan dan prakteknya ini yang berat. Ya. Keikhlasan. Nah, oleh karena itu, ya, apapun yang telah kita lakukan, hendaklah kita memohon kepada Allah al-qabul dan tidak perlu bangga dengan amalan tersebut, ya, apalagi disosialisasikan, ya, dimuat di berbagai media sosial, di-share ke sana sini, ya. Semuanya itu tidaklah ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, ya.